Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Agustina, NPM 213110004 kelas 3A, ingin mempresentasikan tugas praktikum kimia analitik 1 yang berjudul telaah kandungan arsen pada sedimen di estuari Sungai Marisa, Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Abstrak. Arsen atau disebut AS adalah suatu kimia bersifat racun yang dapat mematikan organisme perairan dan manusia. Kimia ini bisa berasal dari buangan industri ataupun dapat juga berasal dari perut bumi. Setelah dilakukan penelitian kandungan arsen di sedimen estuari Sungai Marisa, Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Identifikasi kimia arsen menggunakan alat spektrofotometer ICP OS Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. Hasil yang diperoleh kandungan di sedimen sampai dekat desa Hele.1 adalah 4 mgkg di sungai terletak di desa Batu Pasang 2 sebesar 3 mgkg di sedimen sungai dekat desa Buntulia 3 adalah 3 mgkg, sedang di titik 4 muara sungai dekat pantai hanya terdeteksi 2 mgkg. Pendahuluan. Perkembangan dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada telah memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga tanpa disadari kegiatan yang dilakukan tersebut dapat memberi dampak yang buruk bagi lingkungan, yaitu terjadi degradasi lingkungan. Hal ini mengakibatkan semakin merosotnya sumber daya hayati yang tersedia di alam, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Indonesia mempunyai wilayah kelautan yang strategis, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Memiliki potensi sumber daya laut yang besar, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, mangrove, mineral di dasar laut, dan minyak bumi. Wilayah tersebut telah banyak aktivitas perekonomian yang dilakukan, diantaranya kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, industri, pelabuhan, dan pariwisata, dan pemanfaatannya telah memberikan sumbangan yang berarti baik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat maupun sebagai penghasil devisa negara. Hayati 2009. Rompas dan kawan-kawan 2009 menyatakan bahwa hasil dari aktivitas manusia sebagai tanda adanya kemajuan teknologi dalam bidang industri, mineral di dasar laut, transportasi laut, dan sebagainya, sehingga dapat mengakibatkan munculnya beraneka ragam zat yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan pada akhirnya dapat merusak lingkungan, termasuk organisme yang hidup di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Metode penelitian. Pengambilan sampel dilakukan di estuari Sungai Marisa. Sungai Marisa tersebut dipilih karena Sungai Marisa diketahui merupakan tempat pembuangan limbah yang salah satunya dihasilkan oleh pertambangan emas, dan juga limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian seperti pestisida yang dibuang ke Sungai Marisa. Padahal Sungai Marisa banyak digunakan untuk berbagai aktivitas, salah satunya untuk mengaliri persawahan. Untuk mengantisipasi akumulasi logam berat arsen atau AS di lingkungan perairan, maka dilakukan penelitian tentang kandungan arsen di sedimen di estuari Sungai Marisa. Pengujian analisis arsen pada sedimen dilakukan di Water Laboratory Nusantara WLN dengan menggunakan metode Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry ICP-OES instrumen. Hasil dan pembahasan. Studi ini telah dilakukan di bagian estuari Das Marisa, Kabupaten Pohuwato, sedimen yang berada di Sungai Marisa umumnya berukuran kecil. Kabupaten Pohuwato luas. Kabupaten Pohuwato secara keseluruhan mencapai 244,31 km2, sekitar 36,77 dari luasan total Provinsi Gorontalo. Adapun batas wilayah Kabupaten Pohuwato adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari keempat tempat pengambilan sampel didapatkan kandungan arsen pada sampel sedimen adalah di Desa Hele titik 1, yaitu sebesar 4 mgkg berat kering. Selanjutnya di Desa Batu Pasang titik 2, yaitu sebesar 3 mgkg berat kering. Kemudian di Desa Buntulia titik 3, yaitu sebesar 3 mgkg, dan di Desa Bulili titik 4 mempunyai konsentrasi sebesar 2 mgkg. Tingginya konsentrasi arsen di titik pertama karena titik pertama sangat dekat dengan pegunungan api, dan kecilnya konsentrasi arsen di titik terakhir, yakni di muara sungai, karena adanya aksi laut seperti gelombang, sehingga sedimen yang berada di muara Sungai Marisa tertransport ke bagian laut yang lain, sehingga konsentrasi arsen yang diperoleh di muara sungai begitu rendah dari titik pertama. Asumsi lain yakni Sungai Marisa digunakan juga sebagai penambangan pasir. Jadi pasir yang mengandung arsen sudah terangkut oleh penambang pasir. Melihat hasil konsentrasi arsen yang diperoleh di muara Sungai Marisa sangat rendah, hal ini sangat baik bagi perairan laut
yang merupakan Teluk Tomini karena hampir dapat dipastikan bahwa perairan laut yang ada di Kecamatan Marissa belum terkontaminasi logam berat arsen. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhandi pada tahun 2005 yang juga meneliti arsen, maka konsentrasi arsen di Sungai Marissa mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya aktivitas pertambangan yang dilakukan di Gunung Pani. Konsentrasi arsen di Desa Hele, Desa Batu Pasang, Desa Buntulia, dan Desa Bulili diduga berasal dari pelapukan batuan alami karena di sekitar tempat pengambilan sampel tidak ditemukan adanya konsentrasi arsen yang tinggi. Parameter penunjang, parameter kimia dan fisika yang turut mempengaruhi kandungan logam berat dalam perairan adalah suhu, derajat keasaman pH, dan kecepatan arus. Untuk pengukuran parameter penunjang seperti suhu, derajat keasaman pH, dan kecepatan arus dilaksanakan secara in situ, dilakukan langsung di lokasi penelitian. Hasil pengukuran parameter penunjang di Sungai Marissa dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum, tidak ada parameter yang ekstrim dan masih dapat mendukung kehidupan organisme perairan. Organisme perairan mempunyai batas toleransi yang berbeda terhadap perubahan suhu perairan bagi kehidupan dan pertumbuhan organisme perairan. Ini gambar tabel 1, bisa dilihat isinya. Hasil pengukuran suhu pada tiap titik pengambilan contoh menunjukkan bahwa suhu di Sungai Marissa berkisar antara 29-300 derajat Celcius. Suhu terendah terdapat pada bagian hulu Sungai Marissa dan tertinggi pada muara Sungai Marissa. Tingginya suhu yang diperoleh di Sungai Marissa ini berhubungan dengan letak geografis dari Kabupaten Pohuwato yang hampir berada pada daerah Khatulistiwa, sehingga intensitas penyinaran matahari sangat tinggi dan juga bertepatan dengan musim panas yang melanda Kabupaten Pohuwato. Tingginya intensitas penyinaran matahari menyebabkan tingginya tingkat penyerapan panas ke dalam perairan. Kondisi kisaran suhu perairan Sungai Marissa masih dalam batas nilai toleransi bagi kehidupan organisme perairan pada umumnya. Nyonya Bakken 1988 dalam Erlangga 2007 menambahkan bahwa kisaran suhu yang baik bagi kehidupan organisme perairan adalah antara 18-300 derajat Celcius. Huta Galung 1984 menambahkan bahwa kenaikan suhu tidak hanya meningkatkan metabolisme biota di perairan, tetapi juga dapat meningkatkan toksisitas logam berat di perairan. pH sangat penting sebagai parameter kualitas air karena pH
berperan buffer atau penyangga di perairan. Selain itu, ikan dan makhluk lainnya hidup pada selang pH tertentu. Apabila derajat keasaman sangat rendah atau tinggi dapat membuat biota menjadi stres. Dengan diketahuinya nilai pH, kita dapat mengetahui apakah air tersebut sesuai atau tidak untuk menunjang kehidupan mereka. Odum 1971 dalam Erlangga 2007. Ini gambar tabel 2 bisa dilihat. Kesimpulan, kandungan arsen atau AS dalam sedimen di Sungai Marisa di Desa Hele titik 1 adalah 4 mgkg. Selanjutnya di Desa Batu Pasang titik 2 adalah 3 mgkg. Kemudian di Desa Buntulia titik 3 adalah 3 mgkg dan di Desa Bulili titik 4 adalah 2 mgkg. Sumber. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.